Anjir kameranya. Iya lagi. Berapa udah jadi kayak gitu ya? Pelan-pelan dong. Gak bisa sabar nih. Sabar dong. Ini ya 30 detik. Sampai menit ya. Kayak bikin pancake. Ya, bisa bikin pancake. Panas. Apa sih? Tangan mama. Ini enaknya seperti ini. Udah. Ini buat sisa-sisa kita saja. Sudah. Ding. Dah. Udah ya guys. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 yang bertugas untuk membuat keju. Di sini kami akan mempresentasikan sedikit-sedikit tentang hasil yang tadi kami buat. Sebelumnya, perkenalkan di sini ada saya sendiri, Putri Safira. Saya Meta Daresman. Saya Alifah Nurul Fadila. Saya Nisa Ramadhani Lubis. Dan saya Naira Rena Syarif. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakangnya bioteknologi keju adalah penerapan prinsip-prinsip bioteknologi dalam produk keju untuk meningkatkan kualitas, efisien, dan keberlanjutan proses pembuatan keju. Yang pertama itu ada penggunaan mikroorganisme, yang kedua ada pengenalan enzim rekombian, yang ketiga ada pemanfaatan bioteknologi untuk meningkatkan kualitas, yang keempat ada keberlanjutan dan efisien. Nah, di sini rumusan masalahnya itu ada dua. Yang pertama, apakah proses fermentasi dalam pembuatan keju dapat mengaruhi tekstur,
rasa, dan aroma keju. Yang kedua, bagaimana jenis enzim atau mikroorganisme tertentu, misalnya rennet atau bakteri asam sitrat, berperan dalam proses pembuatan keju. Nah, selanjutnya tujuan penelitian. Apa sih tujuan penelitiannya? Tujuan penelitiannya adalah menghasilkan jenis keju baru dengan karakteristik rasa, tekstur, atau nilai gizi yang unik, meningkatkan rasa, tekstur, dan aroma keju agar sesuai dengan preferensi konsumen, memastikan keju bebas dari kontaminasi mikroba berbahaya, memperpanjang umur simpan keju tanpa mengorbankan kualitas, meningkatkan kandungan nutrisi dalam keju seperti probiotik, vitamin, atau protein. Dan yang terakhir ada mengembangkan keju rendah lemak, rendah garam, atau bebas laktosa untuk kebutuhan kesehatan tertentu. Nah, manfaat penelitiannya itu Selanjutnya ada manfaat penelitian. Penelitian ini membantu memahami proses biologis dan kimia yang terjadi selama pembuatan keju seperti fermentasi, pengubah protein, dan pembentukan rasa. Lalu memanfaatkan bahan baku lokal untuk mendukung industri domestik, memberikan wawasan tentang pengaruh bahan baku susu dan starter bakteri terhadap hasil akhir. Dengan membuat keju sendiri, seseorang dapat memastikan penggunaan bahan-bahan alami dan bebas dari bahan pengawet atau adiktif berbahaya. Cocok untuk berkebutuhan khusus seperti keju rendah garam, rendah lemak, atau bebas laktosa. Lalu terakhir, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan ajar di sekolah, universitas, atau latihan vokasional tentang pengolahan pangan. Selanjutnya ada dasar teori. Pengertian bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup seperti bakteri, fungi, virus, dan lain-lain, maupun produk dari makhluk hidup, enzim, alkohol, antibiotik, atau asam organik dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat digunakan oleh manusia di masa ini. Perkembangan bioteknologi tidak hanya didasari pada biologi semata, tetapi juga pada ilmu-ilmu terapan dan ilmu murni lain seperti biokimia, komputer, biologi molekular, mikrobiologi, genetika, kimia, matematika, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada penjelasan keju. Keju adalah sebuah makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat-zat padat dalam susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Tetapi keju secara mendasar dibuat dengan cara yang sama, seperti pengasaman, pengentalan, pengolahan dadi, dan pengatangan. Selanjutnya adalah penjelasan bakteri pada pembuatan keju. Yang pertama itu ada Lactococcus lactis dan Streptococcus lactis, yaitu Lactococcus lactis dan Streptococcus lactis. Streptococcus lactis dan Lactobacillus lactis merupakan bakteri penghasil asam laktat yang biasa ditambahkan dalam fermentasi pembuatan keju. Kualitas dan jenis keju yang dihasilkan ditentukan oleh lama pematangan, kualitas susu, dan jenis fermenter. Streptococcus lactis merupakan bakteri asam laktat yang sering digunakan sebagai starter dalam pembuatan keju. Sertanya, Lactococcus lactis mempunyai peran untuk menurunkan pH. Jika pH turun, nanti akan membantu proses pertumbuhan dari bakteri Lactobacillus bulgaricus. Selanjutnya ada Lactobacillus bulgarius. Bakteri Lactobacillus ini yang mempunyai peran untuk menggumpalkan protein-protein yang ada di dalam susu tadi. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Pertama, di tempat penelitian itu ada di rumah. Waktu penelitian itu Sabtu 18 Januari 2025 jam 3. Metode penelitian menggunakan metode eksperimen. Alat dan bahannya yaitu ada alatnya pertama ada panci, saringan, blender, sendok, wadah, termometer, gelas. Lalu bahan ada susu 950 ml, 2 sendok soda kue, 2 sendok citric acid, 2 sendok air lemon, air mineral, garam, dan terakhir ada butter. Yaitu cara kerjanya, yang pertama ada menyiapkan alat dan bahan, yang kedua ada tuang susu ke dalam panci, yang ketiga panaskan susu hingga suhu yang diinginkan, lalu masukkan air lemon ke dalam susu yang ada di panci. Setelah itu aduk hingga merata susu dengan air lemon tersebut. Setelah sudah terbentuk tekstur, matikan api dan tunggu hingga 2 menit, lalu saring pisahkan dengan airnya. Setelah itu pindahkan adonan ke wadah. Di wadah yang lain tuangkan 1 sendok air putih, lalu masukkan citric acid 1 sendok makan, masukkan soda kue, lalu aduk hingga rata hingga berwarna putih bening.
Siapkan wadah yang sudah diolesi oleh butter, tuangkan adonan ke blender, lalu tuang susu 1 hingga 3 sendok. Masukkan butter dan tuangkan cairan bening yang tadi sudah dibikin. Lalu masukkan garam 1/4 sendok, tutup dan kemudian blender hingga 4-5 menit hingga tekstur lembut. Setelah itu pindahkan ke wadah. Panaskan air lalu rendam adonan bersama wadahnya selama 10-15 menit. Setelah itu tuang adonan ke dalam wadah lalu tutup dengan plastik wrap beserta tutupnya. Masukkan ke dalam kulkas semalaman dan yang terakhir adalah selesai, keju siap dihidangkan. Selanjutnya adalah bagian pembahasan. Dalam proses pembuatan keju, fermentasi memegang peran penting dalam menghasilkan rasa dan tekstur khas pada keju. Fermentasi yang terjadi pada susu menyebabkan perubahan kimiawi yang menghasilkan rasa asam, yang merupakan ciri khas dari keju. Proses ini terjadi karena aktivitas bakteri atau penambahan bahan asam seperti asam sitrat yang mempercepatkan pembekuan protein dalam susu. Pada tahap awal, penambahan asam sitrat ke dalam campuran susu dan air lemon menyebabkan perubahan tekstur yang tidak rata. Proses ini mengakibatkan susu menggumpal dan membentuk struktur yang lebih padat. Gumpalan-gumpalan yang terbentuk menunjukkan bagaimana susu mengalami koagulasi, yaitu pemisahan antara cairan alias whey dan padatan atau juga bisa disebut sebagai curd akibat pengaruh asam yang ditambahkan. Selain itu, campuran asam sitrat, susu, dan air lemon akan mengalami perubahan tekstur saat tercampur dengan baik. Pada tahap ini, campuran yang sebelumnya bertekstur tidak rata akan berubah menjadi lembut dan mengental, membentuk konsistensi yang mirip dengan adonan kue. Oke, sekian presentasi dari kelompok 2. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang asin doang kan? Pertama kita bikin asin banget. Asam banget. Asam sih bukan asin. Bukan asin. Asam. Kita ini bikin 3 kali, Bu. Kebanyakan susunya juga. Oh. Sabar kita bikin. Ya, enggak. Aman. Cuma kurang teksturnya kok. Iya,